Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang paradigma Al-Quran dan modernisasi dalam Islam serta studi kasusnya untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam program studi D3 Manajemen Administrasi Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Surakarta. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bima Isa Putra dengan NIM V0723017. Saya Vanita Maharani dengan NIM V0723029. Saya Ratna Desi Wulansari dengan NIM V07236065. Saya Wan Elasya Azura dengan NIM V07233081. Saya Rahmatika Izik Khorfatimah dengan NIM V0723063. Selamat menyaksikan. Yang pertama akan saya jelaskan adalah paradigma merupakan cara pandang orang terhadap diri dan juga lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam yang dijadikan petunjuk, penuntun, dan juga pedoman. Al-Quran membentuk fondasi hukum untuk umat Islam. Meskipun rincian dari hukum-hukum tersebut tidak dituliskan dari Al-Quran, namun bisa dilihat dari hal-hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW atau yang disebut dengan hadis. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa paradigma Qur'annya adalah cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu realitas, suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam yang dijadikan petunjuk, penuntun, dan juga pedoman. Al-Quran membentuk fondasi hukum untuk umat Islam sebagai dasar hidup mereka. Jadi, dapat ditarik kesimpulan, tujuan diturunkannya Al-Quran yang pertama adalah meluruskan akidah manusia, seperti di surat An-Nahl ayat 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Yang kedua yaitu meneguhkan kemuliaan manusia serta hak-hak asasi manusia yang tertulis pada Al-Maidah ayat 45. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Yang ketiga yaitu mengarahkan manusia untuk beribadah secara benar dan baik kepada Allah, seperti di Quran surat Ad-Dariyat ayat 51 dan 56. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Selanjutnya yang keempat yaitu mengajak manusia untuk menyucikan rohani mereka. Yang kelima, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Serta yang terakhir, mengajak manusia agar saling tolong-menolong seperti di Quran surat Al-Maidah ayat 2. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين
البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Modernitas adalah perjalanan kehidupan masyarakat sebagai makhluk yang memerlukan ilmu pengetahuan untuk mempermudah kepentingannya. Salah satunya yaitu pemikiran modernisasi dalam beragama, yang dimana cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang diambil dan dipraktikkan oleh sebagian besar penduduk negeri ini dari dulu hingga sekarang. Bagi umat Islam, paradigma Al-Quran harus tetap dikembangkan di era Indonesia, di era modernisasi yang dapat dimaknai sebagai pembaharuan atau dalam konsepsi Islam dikenal dengan istilah at-tajdid, sehingga dapat diartikan sebagai pemikiran dan gerakan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan teknologi dari kondisi masyarakat itu tersendiri. Paradigma Qur'ani sebagai model di era modern. Al-Quran bukan hanya sebagai sumber inspirasi, tetapi ia adalah landasan, pedoman paradigma, dan guide dalam mengarahkan kemodernan agar dapat menyejahterakan manusia di dunia dan di akhirat. Apa arti kemajuan iptek kalau manusia tidak makrifat kepada Allah? Imam Junaid al-Baghdadi menyatakan, meskipun orang tahu segala sesuatu tetapi jika dia tidak mengenal Allah sebagai Tuhannya, maka identik dengan tidak tahu sama sekali. Junaid menyatakan bahwa landasan iptek adalah ma'rifatullah, yaitu berserah diri kepada Allah secara tulus dan taat karena tidak ada kekuatan dan daya yang dimiliki kecuali miliknya semata. Dan Al-Quran adalah paradigma untuk pengembangan iptek sendiri. Untuk kesimpulan dari materi paradigma Qurani dan modernisasi, yaitu paradigma Qurani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Adanya kesadaran bagi seluruh umat muslim yang terpenting adalah menjaga dan mewujudkan paradigma Qurani ini. Karena tanpa kesadaran dari umat muslim ini, paradigma tak akan terwujud dan mungkin bisa saja terjadi kekacauan bagi seluruh muslim karena memang hanya Al-Quran adalah pedoman bagi seluruh umat Islam. Fakta sejarah bahwa kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Kemajuan itu kembali akan diraih dan akan menjadi milik umat Islam jika umat Islam sekarang mempunyai pemikiran yang sama terhadap Al-Quran. Sebagaimana umat pada zamannya terhadap Al-Quran, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai paradigma dan akhirnya menjadi hidayah dalam segala aspek, sekaligus sebagai paradigma pemecahan masalah kehidupannya. Paradigma Qurani telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan kemodernan pada zaman keemasan Islam yang ditandai dengan kemajuan pesatnya perkembangan iptek di dunia Islam, yaitu berimplikasi terhadap kemajuan di bidang lainnya. Ideologi, politik, ekonomi, budaya, militer, pendidikan, perdamaian, keamanan, kesejahteraan, dan lainnya. Sekian kesimpulan dari materi paradigma Qurani dan modernisasi. Berikut contoh studi kasus dari materi paradigma Qurani dan modernisasi. Number 1. Seorang anak di Lombok, Nusa Tenggara Barat menggugat ibu kandungnya ke pengadilan gara-gara wanita yang... Sedih sih lihatnya. Tapi coba deh berikan analisa Anda. Bagaimana sih sebenarnya Islam mengajarkan etika seorang anak kepada orang tuanya? Berikan minimal satu dalil Al-Quran sebagai penguat argumentasi Anda.
Sekian video penjelasan dari kelompok kami tentang paradigma Al-Quran dan modernisasi di dalam Islam beserta studi kasusnya. Apabila ada kekurangan dari kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.